warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mewakili dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk dalam acara yang akan implementasi ya aksi nyata yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Suartini dari SD Lematang Lestari. Semoga apa yang disampaikannya nanti dapat kita implementasikan di sekolah kita dan juga dapat menjadikan tempat kita belajar ya. Jadi kita bisa sharing dengan Bu Tini. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Tini untuk menyampaikan aksi nyatanya di aksi nyata diseminasi modul 1-4. Pada Bu Tini, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Kami mengucapkan terima kasih yang kami hormati Ibu Dewi Handayani beserta para koordinator dan rekan-rekan guru semuanya yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, kami nanti akan mempresentasikan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Semoga di sini kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita di SD Lematang Lestari. Terima kasih atas waktunya. Ibu sudah absen ya, sudah memberikan presensi. Sedikit sebelum ke materi, mari kita bersama menyaksikan tayangan yang biasa terjadi sebenarnya pada putra dan putri siswa murid kita adalah cerminan dari guru ataupun orang tua. Bapak dan Ibu, dari tayangan tadi apakah ada teman-teman yang mau memberikan komentar? Kami minta. Boleh Bu Asriana terhadap tayangan tadi. Waktunya kami persilakan Bu Asriana untuk memberikan komentar terhadap tayangan video kita tadi. Mungkin sekadar ini Bu Asriana memberikan pendapat Ibu tentang video tadi, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru, mungkin yang begini ya. Benar. Ya, silakan. Kalau menurut pendapat saya, artinya kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang terbaik bagi anak. Dan kalau bisa seperti yang membuang sampah tadi, yang membuang puntung rokok tadi kan, sepertinya itu yang laki-laki itu kan dibuang gitu saja, anak itu sifatnya baik, langsung dimatikannya pokoknya untuk rokoknya. Itu saja saya rasa. Terima kasih Bu Tini. Terima kasih Bu Asriana. Betul sekali tadi, ternyata anak tadi akan meniru
apa yang dilakukan orang dewasa di sekitarnya. Jadi ketika kita mau menerapkan disiplin positif, misalnya di SD Lemah Lestari ini sudah pasti dari kita lah Bapak dan Ibu guru dahulu yang memberikan contoh agar menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah keyakinan. Sebelum ke materi ada lagi agar kita nggak ngantuk ya, semuanya bersemangat. Nah, dari tayangan tadi kami minta juga pendapatnya bagaimana jika diimplementasikan di lingkungan sekolah kita. Boleh Bu Aisyah ataupun Bu Ana ataupun ibu yang lainnya. Bu Aisyah ya. Ya, terima kasih waktunya Bu Tini. Dari tayangan tadi menurut saya bahwa kebaikan itu menular. Bagaimana kita sebagai pribadi bisa menularkan sesuatu yang baik untuk kalau di sekolah ini, untuk anak didik kita tentunya dan rekan-rekan. Bahwa dari penayangan video tadi, anak kecil pun bisa menjadi contoh yang baik. Artinya sebagai pendidik, bagaimana kita bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita dan rekan-rekan kerja kita. Itu. Super sekali, terima kasih. Benar apa yang disampaikan oleh Bu Aisyah, bahwa tidak harus dari CGP-nya dalam artian, tapi kita semua lah yang berperan di sini agar terjadi sebuah perubahan, sebuah kebaikan, terutama di SD Lemah Lestari yang sudah is the best ini. Ini materi kita hari ini. Yang pasti teman-teman semua, insya Allah kalau di SD Lemah Lestari kita sendiri, penyebaran pemahaman penerapan budaya positif ini sudah teraplikasi, sudah kita lakukan. Tapi di sini dalam rangka kita berbagi bersama, sharing bersama, agar kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, agar tetap semangat untuk kemajuan SD Lemah Lestari dan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam dan bahagia untuk ibu-ibu semuanya. Penyebaran pemahaman penerapan positif ini adalah tugas dari CGP Angkatan 10 saya di modul 1.4 penerapan budaya positif.
Modul budaya positif itu yang pasti perubahan paradigma belajar. Teman-teman semua sudah tahu semenjak kita kurikulum merdeka ini paradigma belajar kita sekarang sudah berpusat pada murid. Kalau dahulu mungkin kita yang selalu, sekarang kita bagaimana mengaktifkan murid-murid kita di kelas agar mereka menemukan kebahagiaan. Di modul budaya positif ini selain paradigma belajar, perubahan belajar, disiplin positif yang akan kita aplikasikan, kita terapkan selalu ke siswa-siswa kita, terus dimotori oleh kebutuhan dasar manusia agar menjadi sebuah budaya tadi. Jadi semua tingkah laku murid kita tadi tidak terlepas dari kebutuhan dasar yang melandasinya. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ternyata murid kita ini tadi ada motivasi dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik tadi, motivasi dari dalam, harapannya agar dapat terjadi perubahan yang permanen atau menetap pada murid kita tadi. Yang berikutnya posisi kontrol restitusi. Jadi di sini peran kita sebagai guru harus bisa menjadi kontrol restitusi. Jadi sebagai manajer harapannya seperti itu. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Jadi saya yakin di SD Mata Lestari kita keyakinan setiap kelas sudah dibuat dan sudah diterapkan. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi tadi nanti ada 3 hal yang akan kita bahas bersama. Nah, paradigma baru tadi sudah pasti pembelajaran tadi setelah kita kurikulum merdeka ini, pemikiran KHD tadi harapannya memang bisa kita aplikasikan, kita terapkan kepada murid-murid kita di kelas. Jadi pembelajaran kita berdiferensiasi sehingga kebutuhan kodrat alam maupun kodrat zaman siswa tadi, murid tadi dapat kita kembangkan, dapat kita munculkan, akhirnya terwujudlah perwujudan profil pelajar Pancasila. Siswa yang berkarakter yang kita harapkan, siswa yang berbudi pekerti yang luhur. Nah, disiplin positif sendiri bisa dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan murid kita agar patuh tujuannya. Dengan disiplin tadi tujuan kita membentuk perilaku agar tadi murid sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi membentuk kepatuhan tadi dengan cara membuat disiplin. Tentunya awalnya siswa tadi tidak nyaman ketika kita lakukan peraturan-peraturan, tapi disinilah pembentukan disiplin awal mula agar menjadi sebuah kepribadian. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah dapat menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik maupun ekstrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi setelah penerapan disiplin positif tadi, harapannya murid tadi benar-benar melakukan segala sesuatu yang kebaikan itu didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi bukan motivasi dari luar diri. Misalnya ketika murid terbiasa membuang sampah ke kotak sampah itu bukan karena iming-iming kita ketika kalian membuang sampah ke kotak sampah maka anak-anak kalian akan mendapatkan hadiah. Bukan, tapi benar-benar ketika dia membuang sampah dia menyadari nanti lingkungan kita menjadi bersih, nanti kita tidak ada nyamuk, nanti kita tidak kebanjiran, seperti itu. Jadi memang muncul kesadaran dari siswa kita harapannya. Jadi itu tadi yang disebut disiplin positif. Nah, mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi murid kita tadi dalam melakukan sesuatu perilakunya tadi didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tadi awalnya bertahan hidup. Jadi ketika siswa kita mau ada yang makan di dalam kelas, pasti itu dorongan dari dalam dirinya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Akhirnya tadi dia makan di dalam kelas. Karena apa?
karena didorong oleh kebutuhan bertahan hidup. Nah, hal ini tentu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, bahwa keyakinan kelas makan di kelas tadi adalah tindakan yang salah. Nah, sikap kita sebagai guru tentu agar dia menjadi disiplin tadi, tidak secara otomatis kita memberikan tindakan kepada siswa kita tadi. Tentunya nanti kita sebagai pemantau awalnya, atau kita sebagai manajerial harapannya. Jadi setelah dia makan, kita tahu, kita panggil, kita lakukan segitiga restitusi. Nanti kita akan berbagi di sini. Mungkin saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah melakukan segitiga restitusi. Hanya saja kita jarang mendengar kata-kata segitiga restitusi. Yang berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa tadi melakukan disiplin positif tadi, pengen mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika dia patuh, tidak makan di kelas, tentunya dapat respon positif dari guru maupun teman-temannya. Teman-temannya menjadi senang. Hebat kamu, sudah tidak makan di kelas lagi. Nah, hal itu yang memunculkan kebutuhan dasar dia tadi. Dia tidak mau lagi melakukan makan di dalam kelas. Terus penguasaan. Jadi kadang murid-murid tadi melakukan kesalahan tadi, bisa jadi disebabkan penguasaan. Dia pengen menguasai teman-temannya. Nah, dengan penguasaan ini juga kita bisa mengendalikan, membentuk disiplin positif kepada murid-murid kita tadi. Yang selanjutnya kebebasan. Jadi siswa kita tadi pengennya bebas, dalam artian tidak terikat peraturan. Nah, tapi karena kita di sekolah, tentunya untuk membuat sebuah peraturan, sekolah itu ada peraturan agar terjadi kesamaan. Misalnya dari memakai sepatu, semua kenapa harus memakai sepatu berwarna hitam? Harapannya tadi terjadi keadilan buat semuanya. Jadi meskipun dia pengen bebas, pengen memakai sepatu berwarna lain, tetap saja untuk mewujudkan disiplin yang positif dan keadilan, kita membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah bahwa untuk keadilan yaitu memakai sepatu berwarna hitam. Jadi anak memang kita panggil, kita motivasi, kita stabilkan identitas dirinya bahwa tentunya kalian pasti pengen juga memakai sepatu berwarna lain. Tapi karena kita di sekolah ada peraturan, ada keyakinan yang sudah kita yakini agar terjadi kesamaan, yaitu memakai sepatu berwarna hitam. Apa yang ingin dilakukan oleh anak tadi, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah kita, anak tadi kita ajak bersama memutuskan sendiri. Pasti anak akan menjawab, saya akan memakai sepatu berwarna hitam agar sama dengan teman-teman semua, dan saya merasa yakin bahwa itulah peraturan sekolah kita. Nah, jadi dari sana anak-anak mendapatkan kesenangan. Tentunya setelah kita respon, anak mendapatkan kebahagiaan, merasa diterima, merasa sama dengan semuanya. Nah, motivasi perilaku manusia kita sendiri, motivasi perilaku manusia tadi atau murid kita tadi didasari oleh dorongan yang timbul pada diri anak tadi. Jadi secara sadar ataupun tidak sadar, anak-anak tadi dalam melakukan tindakan tadi pasti punya tujuan tertentu yang didasari oleh yang mendorong dia tadi, kebutuhan dasar tadi. Jadi yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi semua siswa kita tadi, murid, biasanya dalam melakukan tindakan itu didasari oleh pengen menghindari hukuman. Nah, jadi murid tadi dia disiplin karena takut dihukum. Nah, jadi motivasi ekstrinsik yang muncul dari dalam dirinya tadi, motivasi dari luar, biar aku tidak dihukum, jadi harus datang tepat waktu. Nah, seperti itu dari dorongan yang memotivasinya masih eksternal dari luar. Yang berikutnya, motivasi yang mendasari lagi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid berpikir ketika dia melakukan disiplin tadi ingin mendapatkan imbalan. Jadi ini motivasi ekstrinsik. Saya nanti ketika saya patuh tidak terlambat, saya dapat senyuman tuh dari Bu Dewi, saya dapat senyuman dari Bu Ana, saya dapat anggukan jempol, dapat acungan jempol dan anggukan kepala dari Bu Neti. Nah, hal ini masih berupa ekstrinsik, motivasi dari luar. Anak pengen mendapatkan imbalan.
atau penghargaan. Ada juga mungkin kita dalam mewujudkan disiplin positif itu anak-anak kalau hafal ayat, kata inamal a'malu binniyat, kata Bu Aisyah, maka kalian ketika hafal ayat tersebut, hafal hadis tersebut, kalian akan mendapatkan hadiah. Nah, semangat anak tadi masih disebabkan oleh motivasi eksternal, motivasi dari luar. Begitu yang selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, yang ini yang kita harapkan, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Ketika misalnya murid kelas Bu Dewi 2B, si Ibrahim tidak lagi melakukan kesalahan dengan mengancam teman, maka dia sadar dengan sendiri, saya nggak mau lagi mengancam teman saya. Muncul sendiri tadi tanpa diiming-imingi, tanpa dijanjikan oleh Bu Dewi, anak tadi berubah sendiri. Dia tidak melakukan pengancaman kepada teman kelasnya. Nah, maka motivasi ini artinya motivasi dari dalam dirinya, muncul dari dirinya sendiri. Sama misalnya di kelas Bu Lucy 1A, anak tadi biasa tertidur di kelas. Nah, tapi semenjak dia punya motivasi dari dalam dirinya sendiri, setelah direstitusi oleh Bu Lucy, dipanggil, dilakukan stabil, dipanggil, terjadi pembicaraan dengan Bu Lucy. Akhirnya tadi anak meyakini bahwa keyakinan kelas tidak tidur di dalam kelas, maka anak tadi muncul sendiri semangat motivasi dari dalam dirinya. Saya tidak boleh tidur di dalam kelas kembali. Nah, ternyata di pembelajaran selanjutnya benar, anak kelas 1A Bu Lucy tadi tidak lagi tertidur di kelas. Keyakinan yang dimunculkannya tadi adalah motivasi dari dalam dirinya, tanpa diberikan janji oleh Bu Lucy, kalau kau tidak tidur di dalam kelas lagi, maka kau akan mendapatkan hadiah. Jadi tanpa janji, anak tadi setelah dilakukan pembicaraan dengan Bu Lucy, meyakini keyakinan kelas bahwa tidak tidur lagi di dalam kelas, benar-benar menyadari itu sendiri dan melakukan tindakan yakin bahwa dia bisa berubah dan benar-benar tidak tidur di dalam kelas lagi. Artinya motivasi, dorongan yang muncul dari dirinya itu adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, konsep disiplin identitas gagal. Kenapa disiplin positif tadi ataupun budaya positif tadi tidak terjadi di sekolah tersebut atau di kelas tersebut? Ternyata berakibat dari identitas yang gagal. Apa identitas yang gagal? Hukuman atau penghargaan. Jadi kadang kita berorientasi ke hukuman. Anak tadi merasa menyakitkan ketika dapat hukuman tadi, pengen berubah, tapi hal tersebut biasanya tidak konsisten, biasanya tidak menjadi sebuah kebiasaan. Nah, yang selanjutnya dari hukuman tadi tidak nyaman, anak merasa tidak nyaman. Terus murid tadi hanya takut saya kalau tidur di kelas saya akan dapat hukuman. Nah, terus hukuman tadi juga memaksa, sifatnya memaksa, jadi menjadikan anak tidak melakukan kembali. Memang bisa, tapi biasanya tidak konsisten, tidak menetap, tidak menjadi sebuah kebiasaan atau perilaku. Yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan, jadi tidak menyadarkan. Terus murid menjadi rendah diri. Dengan kita hukum tadi, bisa juga murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri akhirnya. Terus kalau penghargaan ini bisa juga tidak efektif. Jadi di pemikiran KHD sekarang, dengan memberikan penghargaan itu untuk mewujudkan kedisiplinan tadi bisa tidak efektif, karena tadi merusak hubungan, sifatnya iri. Ketika kita beri penghargaan, teman yang lain berpikir, kalau melakukan kesalahan kayak gitu kita malah dapat hadiah tuh, lebih baik kita melakukan kesalahan juga biar dapat hadiah. Nah, kadang tadi persepsi pemikiran anak tadi belum paham. Yang selanjutnya mematikan kreativitas. Jadi ketika kita beri penghargaan, anak tadi terlena. Akhirnya cukup sampai di situ, merasa sudah puas. Yang selanjutnya dengan memberikan penghargaan tadi menghukum dengan sistem ranking. Jadi kadang tadi tidak memberikan kemajuan buat anak-anak tertentu. Yang selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak tadi merasa sudah puas. Nah, ketika konsep disiplin identitas sukses, nah harapannya seperti ini. Yang diharapkan untuk mewujudkan budaya positif
agar terwujud disiplin positif tadi, konsekuensi dan restitusi. Jadi harapannya dengan pemberian konsekuensi anak paham. Ketika melakukan suatu kesalahan, maka dia akan mendapatkan konsekuensi, resiko yang akan dia tanggung. Jadi penguatan jangka pendek. Jadi ketika anak-anak kita buat keyakinan kelas, jadi ada penguatan jangka pendek yang mudah diingat oleh anak. Yang selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Jadi ketika kita buat disiplin positif tadi untuk mewujudkan kebiasaan agar menjadi sebuah perilaku budaya positif di sekolah kita, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi misalnya keyakinan kelas sudah kita buat, ketika ada pelanggaran, apakah perlu kita lakukan monitoring berkelanjutan agar tadi anak-anak menyadari kembali janji atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang selanjutnya stimulus respon. Ketika diberikan stimulus, harapannya anak-anak tadi mampu merespon. Ketika ada peraturan, ada keyakinan yang sudah kita wujudkan, kita buat di sekolah kita, hadir 7.30 artinya tidak terlambat. Nah, anak sudah tahu, sudah memberikan responnya dengan tidak terlambat di sekolah. Dan selanjutnya murid menghormati peraturan. Jadi dengan kita buat keyakinan kelas atau peraturan di sekolah ini, murid tadi menghormati peraturan, sudah paham, tidak makan di dalam kelas. Terus 7.30 artinya sudah datang ke sekolah. Jadi ada konsekuensi ketika dia datang terlambat, artinya dia akan mendapatkan konsekuensi. Sama misalnya saat jam pelajaran olahraga, siswa tadi sudah melakukan pemanasan, berlari keliling lapangan. Tiba-tiba ada anak yang belum hadir. Nah, selaku guru olahraga Bapak Egi tentunya melakukan pendisiplinan dalam membentuk perilaku budaya positif dengan cara tadi dia akan menerima konsekuensi, otomatis lari kembali karena dia belum melakukan lari. Konsekuensinya anak tadi melakukan lari seperti yang sudah dilakukan oleh teman-temannya, bukan sebuah hukuman. Pastinya itu adalah sebuah konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Yang selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi tadi jadi anak diberikan kesempatan untuk mengintrospeksi diri, untuk menyadari bahwa tadi telah melakukan kesalahan. Bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi penstabilan identitas kalau di segitiga restitusi. Jadi kita ajak anak berbicara bahwa semua manusia itu pasti pernah melakukan semua kesalahan. Nah, hanya saja bagaimana kita memberikan pengarahan agar anak bisa berubah. Restitusi, jadi mengajarkan murid bertanggung jawab. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah kita, murid bisa bertanggung jawab. Ketika memecahkan barang yang bukan barangnya, otomatis diajarkan untuk bertanggung jawab, menggantinya. Jadi budaya restitusi tadi, murid berani untuk bertanggung jawab. Misalnya lagi terhadap perilaku, misalnya menghilangkan barang teman, secara otomatis murid bertanggung jawab untuk menggantinya. Yang selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ketika kita melakukan disiplin agar sukses, kita ajak anak berbicara bersama-sama, duduk bersama, kita cari pemecahan masalahnya. Jadi kita tanya dulu, kenapa siswa tadi datang terlambat? Terus kita temukan solusi dari murid itu sendiri. Dari sana nanti murid akan dengan senang hati melakukan perbaikan atau perubahan terhadap dirinya sendiri. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan metode restitusi tadi, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi ketika dia melakukan perbuatan berubah, artinya dia menghormati dirinya. Dia juga menghormati orang lain, menghormati gurunya tadi, menghormati temannya ketika dia bertanggung jawab. Misalnya memecahkan barang temannya tadi dengan cara mengganti, di sana artinya murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya teori kontrol. Jadi murid bisa mengontrol dari perilakunya sendiri. Yang berikutnya murid bersemangat dan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi
Jadi dengan restitusi, setelah kita melakukan metode restitusi, nantinya dipastikan murid kita tadi bersemangat untuk memperbaiki perilakunya tadi ketika tidak sesuai dengan disiplin atau keyakinan kelas yang kita buat. Nah, ini tadi konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi metode ataupun teori ini tujuannya untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Dengan pendekatan restitusi ini harapannya disiplin positif tadi bisa terwujud. Murid tadi bisa menanamkan disiplin positif dan bisa patuh. Nah, pengertian restitusi sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita lakukan restitusi dengan cara kita panggil. Nah, harapannya setelah dari pembicaraan kita bersama murid kita tadi, dia dapat menemukan solusinya sendiri dan bisa tenang, nyaman, bahagia ketika dia kembali ke kelas atau ketika dia melalui hari-hari selanjutnya. Nah, ciri-ciri restitusi sendiri, saya sudah sering melakukan disiplin positif. Nah, di sini apakah sudah masuk di ciri-ciri restitusi yang kita lakukan tadi? Jadi bukan menebus kesalahan, jadi namun belajar dari kesalahan. Jadi anak tadi bukan dia menebus kesalahannya. Ketika dia melakukan kesalahan tadi, misalnya makan di dalam kelas tadi, dia sendiri yang memutuskan, dia sendiri yang mengambil kesimpulan dari keyakinan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan lagi makan di dalam kelas. Yang selanjutnya memperbaiki hubungan. Jadi ciri-ciri restitusi tadi hubungan, ketika terjadi hubungan yang tidak baik dengan teman-teman di kelas, dengan keyakinan kelas tadi yang sudah dilakukannya kesalahan, misalnya makan di dalam kelas tadi, anak tadi merasa nyaman, akhirnya kembali ke kelas, kembali ke wali kelas juga, ke guru-guru tadi lagi tidak merasa bersalah. Jadi memperbaiki hubungan. Ketika juga ada pertengkaran, misalnya temannya tadi ingin mencontek ataupun melihat jawabannya selalu, akhirnya naluri dia kebutuhan sebagai manusia tadi wajar, dia marah, misalnya dia sampai memarahi temannya tadi. Tindakan ini tentu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, tapi kita lakukan restitusi dengan cara tadi memperbaiki hubungan. Jadi mereka bermaafan, terus mereka berjanji juga setelah puas dari keyakinan dirinya tadi untuk tidak melakukan lagi. Jadi baik sekali ciri-ciri restitusi ini ketika bisa kita terapkan, maka anak insya Allah akan berubah, akan bisa disiplin. Selanjutnya tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan. Ketika kita berbicara dengan siswa tadi, kita tawarkan. Kalau tadi salah, jadi keyakinan kalian apa? Keyakinan kamu apa agar kamu bisa berubah? Jadi benar-benar bukan merupakan paksaan. Yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita arahkan, kalau tadi anak sudah menemukan iya salah saya memukul teman, maka kita arahkan bagaimana untuk menuntun agar dia bisa berubah, agar menyadari bahwa itu salah yang dilakukannya tadi. Yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika proses restitusi kita lakukan, berbicara dengan siswa tadi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi. Kan ketika dicontek dia kesal, wajar dia marah ke temannya tadi. Nah, tapi tadi apakah boleh dia marah? Boleh saja ketika saat itu dia marah, tapi apakah sesuai keyakinan kelas kita? Tentunya dia akan menjawab tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, di sana kita ajak dia sendiri merenungi tadi, dan pastinya dia akan menemukan bahwa saya akan tidak marah lagi, harusnya saya bisa memperbaiki diri saya. Jadi seperti itu. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi perbaikan karakter yang diharapkan dari restitusi yang dilakukan seorang guru tadi. Jadi harapannya tidak lagi anak tadi emosian, tidak lagi anak tadi melakukan kesalahan. Yang selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika anak sudah saya akan meminta maaf dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi cepat emosi. Nah, dia menemukan sendiri, saya akan berubah, saya akan menjadi pribadi yang bahagia. Nah, artinya
seorang guru tadi ketika melakukan restitusi kita mau melakukan penguatan, fokus pada solusi. Baik, kata kita, berarti kita akan melakukan perubahan bersama. Dengan anak akan mendapat kebahagiaan sendiri dengan janjinya sendiri. Nah, perbedaannya, jadi contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Tentunya banyak ini, dari siswa kelas 1 sampai siswa kelas 6 dipastikan pernah ada. Jadi kalau metode hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Saya rasa kalau di SD Mata Lestari tidak ada. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, insya Allah tidak kalau di SD Mata Lestari kita. Ini namanya kalau menghukum. Kalau konsekuensi, karena dia tidak mengerjakan PR tadi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR 3 kali lipat. Jadi membuat kembali 3 kali lipat. Saya rasa kalau di SD Mata Lestari tidak ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Pastinya guru bertindak tegas karena tadi anak tadi salah, tidak buat PR. Murid akan patuh membuat 3 kali, benar-benar membuat 3 kali. Nah, tapi kalau metode restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi pada siswa tadi kita tanya, kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas kita bagaimana? Jadi siswa tadi, murid tadi akan mendapatkan sendiri solusinya. Dia akan dengan sadar, saya akan berubah, saya akan mengerjakan PR-nya dengan cara saya tidur lebih cepat, dengan cara saya membuka pelajaran dahulu, dengan cara saya tidak menonton dahulu, tapi saya akan mengerjakan PR dahulu, baru saya menonton atau baru saya istirahat. Nah, jadi murid bisa melakukan penyelesaian masalahnya sendiri dibantu oleh guru. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari metode restitusi ketika kita lakukan pembicaraan, siswa tadi menemukan sendiri perwujudan dari penghormatan dirinya sendiri, dia menemukan solusi untuk dirinya sendiri, dia juga patuh pada peraturan kita atau keyakinan kelas kita, artinya dia menghormati orang lain. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi ini tadi. Guru tadi sebagai penghukum, guru tadi pembuat rasa bersalah, guru tadi sebagai teman, guru tadi sebagai pemantau, dan guru tadi sebagai manajer. Yang paling diharapkan dari 5 posisi kontrol restitusi ini adalah guru sebagai manajer. Harapannya kita semua di sini bisa menjadi guru sebagai manajer. Kalau guru sebagai penghukum, kita bersifat kalau anak melakukan kesalahan langsung kita beri hukuman. Mungkin dahulu sebelum pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebelum kurikulum Merdeka, kita masih sering melakukan penghukuman. Tapi sekarang saya yakin tidak lagi. Membuat rasa bersalah, misalnya dengan cara kamu ibu sudah berkali-kali mengajarkan ini masih nggak bisa. Nah seperti itu, jadi membuat anak merasa bersalah. Sebagai teman, oh coba kita lakukan kembali, ayo kita bersama-sama. Nah, guru sebagai pemantau, guru melihat apakah tadi anak sudah bisa, kita tinggal memberi hebat kamu sudah bisa. Nah sebagai manajer, guru memberikan solusi bersama-sama, memotivasi. Nah ini yang diharapkan dari 5 posisi kontrol restitusi, harapannya bisa sebagai manajer. Nah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi contohnya ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya rasa di sekolah kita sudah semua menjadi budaya positif dengan tidak ada lagi yang terjaring atribut tidak lengkap. Nah metode menghukum, guru menghukum tadi. Jadi patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan atau ditinggalkan intinya di lapangan upacara. Nah, membuat bersalah, rasa bersalah. Beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu kok tidak bisa. Nah, jadi membuat rasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah. Posisi kontrol sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Jadi anak diajak bersama-sama. Pemantau.
Posisi guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kalau tidak memakai atribut tadi, apa melanggarnya dalam hal atribut tadi? Konsekuensinya apa? Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak diajak ditanya. Jadi kondisi sebagai manajer ini, kontrol sebagai manajer ini sudah penerapan restitusi. Jadi kita sebagai guru tadi menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak menjawab, iya, tidak memakai atribut. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, anak akan menemukan solusinya sendiri dengan senang hati nantinya. Saya akan memakai atribut, tidak besok-besok lagi saya akan lengkap. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas menjadi, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kok keyakinan kelas? Kira-kira ada dari ibu-ibu yang mau memberikan pendapatnya? Kan bisa sebenarnya peraturan kelas seperti ini. Nah, tapi di kelas kita masing-masing dibuat keyakinan kelas. Tapi kalau sudah mencapai keyakinan, itu tidak akan lagi ada terjadi kehilafan di anak-anak, karena mereka sudah yakin apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan keyakinan mereka. Super, ya betul. Jadi dengan keyakinan tadi memang sudah diwujudkan atau sudah kesadaran dari murid, kesadaran dari dalam diri murid sendiri. Jadi sudah ada motivasi, dorongan, kebutuhan manusia intrinsik, motivasi intrinsik. Dari keyakinan tadi juga artinya anak-anak sudah menyadari sama-sama membuat keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, karena sudah yakin intinya buat keselamatan. Begitu juga ketika di dalam kelas, mengapa kita tidak boleh makan di dalam kelas? Jadi anak sudah yakin bahwa biar pelajaran berjalan lancar, biar semua konsentrasi. Jadi itu sudah merupakan kesadaran. Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena tadi anak sudah menyadari untuk hidup bersih, otomatis kita mencuci tangan agar tidak tertular penyakit, tidak terkena debu, kita memakai masker. Jadi sudah merupakan motivasi, dorongan yang hadir dari dalam diri anak sendiri. Jadi sebuah keyakinan tadi akhirnya benar-benar merupakan perwujudan kesadaran dari setiap anak atau kelas. Nah, kegiatan buat keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi sudah pasti lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi misalnya tidak makan di dalam kelas, tidak tidur di dalam kelas, berupa pernyataan universal. Jadi datang ke sekolah dengan perut kenyang, datang ke kelas dengan kondisi kenyang dan senang. Nah, seperti itu keyakinan kelas. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Jadi dengan kata-kata positif tadi, datang ke kelas dengan posisi perut kenyang dan bahagia, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuat. Jadi keyakinan kelas semua terlibat, siswa di dalam kelas tersebut dan guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Begitupun keyakinan di sekolah, semua warga sekolah. Nah, segitiga restitusi. Jadi dari segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak-anak yang bermasalah, kita ajak berbicara. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bilang, anakku, semua orang pernah salah. Jadi kalau kamu tadi kesal kepada teman, itu merupakan hal yang biasa. Manusia tidak ada yang sempurna. Nah, kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi anak agak tenang. Jadi stabilkan identitasnya dahulu. Jadi jangan kita langsung, kamu salah. Saya rasa kalau di SD kita tidak. Saya rasa sudah menstabilkan identitas dulu. Kita panggil, kita duduk bersama,
kita tanya tadi, semua manusia pernah salah. Kamu tadi marah ketika teman menyobek bukumu, itu adalah hal yang wajar. Kita bisa memperbaiki masalah ini, kita tanya gitu. Dia sudah benar, baru kita validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kenapa kamu tadi memukul temanmu tadi? Misalnya dia bilang karena kesal tadi. Nah, akhirnya bersediakah kamu merubah perilaku tadi, atau maukah kamu mempelajari agar kita tidak emosi lagi? Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Kita validasi. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, jadi kita bangkitkan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau tadi kamu tahu keyakinan kelas kita? Iya Bu, saya tadi memukul artinya salah Bu. Nah, saya ingin menjadi orang yang sabar. Saya ingin berubah. Kita tanya, baiklah, kamu ingin menjadi orang yang sabar Bu, orang yang tidak mudah emosi. Nah, artinya kita sudah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang dilakukan kepada siswa. Jadi saya panggil anak-anak yang melakukan kesalahan tadi yang makan di dalam kelas, saya stabilkan emosinya. Selanjutnya ditanyakan keyakinannya, identitasnya. Selanjutnya kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, ini juga anak yang datang terlambat. Teman-teman semua, pastinya kita mengingat kembali video pertama yang kita tayangkan tadi, yang diberikan komentar oleh teman-teman. Artinya di sebuah sekolah itu harus ada yang berubah, harus ada yang memulai, harus ada yang menyebarkan kebaikan-kebaikan tadi. Sesuai dari teori Stephen Covey ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi budaya positif di sekolah kita bisa terwujud dengan cara kebersamaan, dengan cara gotong royong, dengan cara semua memulai, dengan cara dimulai dari berpusat pada murid, dan kita mengajar, memberikan nilai-nilai kebahagiaan kepada murid kita agar tercapai kesejahteraan pada diri murid-murid kita. Mungkin itu Ibu-ibu ya, desiminasi aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Semoga kita dapat mewujudkannya, semoga kita bisa mengaplikasikannya bersama-sama. Bersama kita bisa bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya rasa kita semua di SD Lematang Lestari punya impian yang sama agar pendidikan di negara kita, negara Indonesia ini maju, guru-guru berbahagia, siswa murid kita berbahagia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang pasti disiplin positif dimulai dari diri kita memberikan teladan kepada murid kita, dan dimulai dari motivasi internal di dalam diri murid kita yang kita munculkan. Karena dengan motivasi internal, intrinsik akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan menjadikan sebuah perilaku yang permanen, akan menjadi sebuah karakter, kepribadian yang menetap. Jadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah akan terwujud dengan mendapatkan siswa yang memiliki motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Jadi sesuai dengan kebutuhan manusia, ketika manusia sudah bergerak, termotivasi dari dalam dirinya sendiri, dipastikan dia bisa berubah, dipastikan bisa menjadi sebuah kebiasaan, menjadi perilaku yang positif, terwujudlah disiplin positif, budaya positif di sebuah sekolah kita. Ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah perilaku, akan menjadi sebuah kepribadian. Seperti yang kita harapkan menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Mungkin itu Bapak dan Ibu guru, kesalahan dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru sekalian. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Bu Tini yang telah menyampaikan paparannya mengenai designasi modul 1.4 tentang positif disiplin positif. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi yang disampaikan oleh Bu Tini akan menjadi suatu motivasi buat kita ya untuk mendisiplinkan diri kita sendiri ya, untuk mendisiplinkan diri kita sendiri melaksanakan untuk mengerjakan yang namanya disiplin positif. Ya, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Bu Lita ada? Bu Lita, Bu. Ya, Bu. Apa? Biar jadi budaya positif. Keren. Memberikan pendapat rupanya Bu Lita ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai Bu Sri. Budaya positif. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? begini Bu Tini ya, kalau tidak ada. Ya, kembali ke Seperti yang saya lihat tadi, di situ ada yang 5 apa tadi? Yang sikap guru itu sebagai penghukum segala macam itu ya Bu Tini. Tetapi kita realisasikan dengan keadaan sekarang Bu Tini ya. Jadi di sini posisi kontrol restitusi sebagai guru yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Sebelum kita sampai ke titik manajer, ya, kita biasanya memang sebagai memposisikan diri sebagai penghukum sepertinya. Nah, di sini yang sesuai yang Ibu Tini jelaskan tadi kayaknya bertentangan dengan yang namanya disiplin positif tadi ya Bu. Tetapi dengan kondisi anak-anak, kondisi bukan saya menyalahkan, tapi memang pada kenyataannya seperti itu. Anak-anak sekarang ini ya, jika tidak diberikan suatu hukuman misalnya, dia akan lewat-lewat aja. Nah, bagaimana kita menyikapinya Bu Tini? Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Menyikapinya tadi harapannya agar muncul budaya positif keyakinan kelas lewat pertama adalah perwujudan membuat keyakinan kelas. Dengan buat keyakinan kelas harapannya anak dapat menyadari perilakunya tadi. Ketika terjadi kesalahan tadi kita melakukan teori restitusi dengan cara tadi kita memanggil anak tadi tidak di dekat teman-temannya, kita panggil, kita berbicara tadi kita lakukan menstabilkan identitas yang pertama. Jadi kita bilang kamu tadi memukul teman tadi karena emosi, atau kamu datang terlambat karena apa? Karena tidur larut malam kata dia. Nah di sana kita bilang karena acara apa tidur malam, karena kegiatan apa, kita gali dulu. Di sana baru anak stabil, jadi anak merasa identitasnya diakui. Oh saya itu memang salah, tapi tidak marah Ibu Dewi tadi. Dan Ibu Dewi mengajak bagaimana saya bisa berubah dengan cara tadi validasi tindakan yang salah. Kita validasi, artinya tadi ketika kita kamu datang terlambat, apa yang kamu rasakan? Saya malu misalnya, saya jadi terlambat karena tidur larut malam. Salah tidak? Kita bilang salah. Nah dari sana sudah divalidasi. Jadi divalidasi tindakannya tadi, dia mengakui bahwa itu salah. Nah dari sana baru kita menanyakan keyakinan. Kamu yakin dengan keyakinan kelas kita atau keyakinan peraturan sekolah kita? Dia bilang yakin Bu, kalau datang terlambat tidak boleh. Nah dari sana baru kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah dari sana kesadaran keyakinan sendiri yang dimunculkan. Saya yakin saya mau tidur lebih cepat agar saya tidak terlambat ke sekolah. Mungkin itu Bu. Jadi memang segitiga restitusi yang diharapkan dapat kita lakukan kepada siswa kita tadi, keyakinan kelas dan lakukan segitiga restitusi. Harapannya ketika kita melakukan keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi, kita kembalikan dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita. Harapannya anak bisa berubah karena didasari oleh motivasi
internal, motivasi dari dalam diri dia sendiri. Karena dia yang memutuskan sendiri, dia yang mendapatkan kesimpulan sendiri. Seperti itu. Mungkin itu Bu Dewi ya. Apakah ada jeda waktu, ada batasan waktu ini? Karena mengingat biasanya anak-anak misalnya nih ya, oke lah kalau anak yang istilahnya yang tidak tanda kutip ya, tingkat kenakalannya itu berulang-ulang. Nah, dia melakukan misalnya hari ini dia tidak pakai dasi ini untuk pakai seragam, hari ini tidak pakai dasi, minggu depan diulangi lagi, mungkin tidak pakai topi, minggu depannya lagi. Nah, kira-kira ada tidak kita melaksanakan untuk sampai ke positif disiplin positif tadi itu ada tidak batasannya. Jadi intinya kalau kita hanya fokus ke anak itu saja, rasa-rasanya ya sebagai manusia pun ada, kita rasa mungkin ada tidak dibanding ada rasa kesal ya seperti itu. Nah, bagaimana Bu ini menyikapi anak yang seperti itu? Terima kasih Bu Dewi. Menyikapi anak yang seperti itu pada dasarnya kita tanya kembali anak tadi. Jadi kita tanya apa yang melatar belakangi anak tadi melakukan kesalahan yang berkali-kali atau berulang-ulang tadi. Jadi bisa jadi memang faktor keluarga atau faktor lain yang mendasarinya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang melatar belakangi kenapa dia sampai datang terlambat terus. Bisa jadi karena memang harus memandikan ibunya yang stroke misalnya, atau memang harus mengantar adiknya dahulu ke TK seperti itu, atau memang dia memiliki kebiasaan yang suka merusak, misalnya kalau barang misalnya selalu dia terus yang merusak barang di kelas misalnya. Nah, kita cari latar belakangnya, lalu kita menjadi berperan sebagai teman. Selanjutnya kita berperan sebagai manajerial. Harapannya bisa melibatkan guru-guru berkolaborasi. Kita guru ini berkolaborasi dengan teman-teman kita, lalu boleh juga berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah. Jadi anak yang seperti ini biasanya memang butuh perhatian lebih lanjut, butuh juga kasih sayang kita. Jadi pengakuan, dia pengen mendapatkan kasih sayang. Jadi kembali ke kebutuhan manusia tadi, dia pengen dikasih sayang, mendapatkan kasih sayang. Jadi kadang motif anak tadi melakukan kesalahan itu karena kebutuhan dia yang mendasari kebutuhan dasar manusia tadi. Dia pengen mendapatkan kasih sayang. Dia tidak dapat di rumah karena tadi misalnya keluarga yang broken home, atau tadi keluarga yang super sibuk, dia harus mengantarkan adiknya. Nah, akhirnya di sekolah dia pengen mendapatkan perhatian itu. Jadi dengan kita berkolaborasi dengan teman-teman kita guru, bahkan kepala sekolah kita libatkan, insya Allah anak tadi setelah dapat latar belakangnya bisa berubah. Kita terapkan juga rumus kembali segitiga restitusi tadi. Harapannya seperti itu. Jadi tidak menyalahkan anak, tapi anak menemukan sendiri keyakinan kelasnya, keyakinan sekolah kita, sampai akhirnya anak memiliki dorongan motivasi internal sendiri. Jadi memang latar belakang tadi harapannya dengan memenuhi kebutuhan dasar tadi, harapannya anak memiliki motivasi internal dari dirinya. Dia bisa berubah jadinya dengan kita dapat latar belakangnya, sampai kita munculkan motivasi internal dari dalam dirinya. Insya Allah kita bimbing bersama dengan segitiga restitusi, dengan kesabaran kita sebagai guru tadi, sebagai teman, sebagai manajerial tadi, anak dapat berubah tentunya dengan peran serta orang tua, kerjasama yang baik, dan rekan-rekan kolaborasi dengan teman-teman guru. Yakin insya Allah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi perilaku yang baik, terjadilah budaya positif pada anak tersebut dan sekolah kita. Itu saja Bu Dewi. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan teman-teman. Luar biasa. SD Lematang Lestari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, acara kita pada siang hari ini semoga apa yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Bu Dini tadi, kita sebagai guru tergerak, bergerak dan menggerakkan, itu terpatri di dalam diri kita sebagai pendidik. Ya, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Saya tutup acara ini dengan ucapan wabillahi
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadilah guru penggerak. Bakso.